wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kesayangan Bapak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di kelas 101 Mapel SKI. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Pak Fadil Akbar. Silakan. Oke, marilah teman-teman kita berdoa. Doaan ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min khaza'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak akan mengabsensi siswa-siswi kelas 11. Afifatul, Ayatul, Ada Pak. Pasya, siapa? Muhammad Fadil Akbar, Hadir, Pak. Rifki Abu, Hadir, Pak. Fadil Pratama, Pak. Nur Wahyu. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat belajar di kelas 1. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita minggu sebelumnya. Yaitu ada penerapan peta konsep tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Bapak tes Hafifah. Bagaimana bentuk substansi dakwah Rasulullah pemurnian akidah? Kalau untuk pemurnian akidah, salah satunya itu percaya kepada Allah yang Maha Esa, Pak. Kan dulu bangsa Arab itu menyembah berhala, patung-patung, dewa-dewa kan, Pak. Nah, jadi substansi Rasulullah untuk pemurnian akidah itu mengatakan bahwa seluruh umat manusia harus menyembah satu Tuhan, yaitu Allah yang Maha Esa. Baik, sangat tepat, bagus. Bapak tes lagi Nur Wahyu. Ya, Pak. Bagaimana strategi ya, jangan bukan substansi ya. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Oke, dakwah Rasulullah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu ada 4 cara, Pak. Yaitu pertama melalui keluarga dan sahabat yang terdekat. Ya, betul. Kemudian dilakukan secara rahasia. Betul. Melakukannya dengan diam-diam untuk menghindari ancaman dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga dengan cara mendatangi orang-orang dengan satu persatu dari rumah ke rumah. Kemudian yang terakhir dengan menyampaikan pesan secara perlahan-lahan. Ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh anak Bapak barusan mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Sesuatu hal yang dapat kita tangkap bahwa Rasulullah dalam bertindak sangat hati-hati. Melihat situasi kondisi masyarakat Mekah pada saat itu yang secara keseluruhan menyembah berhala, ajaran nenek moyang. Baiklah anak-anak Bapak semua, pada kesempatan kali ini
merupakan proyek P5 PPLA. Di sini Bapak mengambil tema adalah kearifan lokal. Topik pembahasannya yaitu upaya penyelesaian konflik antar umat beragama. Identitas proyek profil adalah menghargai perbedaan ras, suku, serta kepercayaan. Jadi di sini Bapak ingin menekankan bahwa Indonesia itu bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang perlu kita luruskan secara bersama-sama, bahwa Indonesia bukan negara Islam, tapi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksudnya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda keyakinan tapi tetap satu Republik Indonesia. Di sini Bapak ingin menyampaikan proyek PPT yang Bapak buat sebagai sampel konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Anak Bapak perhatikan PPT Bapak yang berada di depan, upaya penyelesaian konflik antar umat beragama. Pemerintah melalui naungan Kementerian Agama sangat gencar pada saat sekarang ini menerapkan moderasi beragama. Pentingnya menanamkan kepada peserta didik bahwa moderasi beragama itu wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi timbul tanda tanya, untuk apa Pak? Untuk menghilangkan paham radikal. Untuk menghilangkan paham radikal. Pemboman Bali merupakan suatu peristiwa yang tragis. Banyak nyawa yang hilang pada saat itu. Merupakan sebuah insiden yang mempengaruhi tatanan kebudayaan Indonesia. Dapat Bapak katakan merusak tatanan kebudayaan Indonesia. Yang mana sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia dihasilkan melalui gotong royong. Bukan sesama umat Muslim saja, tapi berbeda-beda keyakinan pada saat itu. Baik ada yang beragama Kristen, baik ada yang beragama Hindu, Buddha, maupun lain sebagainya. Mereka bersatu untuk menumpas penjajah. Rusaknya tatanan diakibatkan oleh segelintir orang atau sekelompok orang yang menganut paham radikal. Yang salah mereka paham ilmu agama, mereka tahu ayat Al-Quran, tapi salah menafsirkannya, salah mengambil kebijaksanaannya, salah menyimpulkan. Dengan berbeda keyakinan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Menganggap diri kita paling hebat, menganggap diri kita paling benar, dan meremehkan kitab suci atau keyakinan dari agama-agama yang lain. Makanya melalui kearifan lokal, upaya penyelesaian konflik antar umat beragama, mari sama-sama kita cari jalan keluar agar api yang sudah muncul dapat kita padamkan. Tugas anak Bapak sebagai penerus generasi bangsa memadamkan api atau pertikaian
yang pernah terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita cari jalan terbaik. Kita cari suatu upaya atau penyelesaian konflik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, anak bapak berhubungan baik dengan teman yang berbeda agama. Menjalin hubungan baik, menjaga keharmonisan, saling menghargai dan menghormati. Nah, itu suatu bentuk, suatu aksi nyata bahwa anak bapak sudah menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan upaya tersebut, anak bapak berhasil memadamkan api atau konflik antar umat beragama. Mulai dari hal terkecil, kita jaga kebersamaan, kita jaga keharmonisan, kita terapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, maka perpecahan ras suku, perpecahan antar umat Islam, perpecahan antara umat Islam dengan agama yang lain dapat terhindar. Dan sikap radikalisme yang ada pada diri kita masing-masing individu bisa berangsur-angsur hilang. Anak-anak bapak semua, bahwa kegiatan inti kita adalah proyek P5 PPRA yang bertemakan kearifan global, upaya penyelesaian konflik antar umat beragama. Di sini akan bapak bagi beberapa kelompok. Apipatul kelompok 1, Ayatul kelompok 1, Fasya dan siapa kelompok 1. Muhammad Fadil Akbar kelompok 2, Rifki Abu kelompok 2, Nur Wahyu kelompok 2, Fadil Pratama kelompok 2. Di sini anak bapak membuat suatu proyek PPT, konflik antar umat beragama ditampilkan, gunakan 5W1H, paham? Gunakan pola 5W1H, apa, mengapa, di mana, kapan terjadinya, dan yang terakhir cari penyelesaian konflik dari baik konflik itu ras, suku maupun antar umat beragama. Cari jalan keluar. Jadi tugas kita mencari jalan keluar. Yang kedua, Bapak akan membagikan lembaran LKPD masing-masing kelompok dikerjakan. Di sini ada analisis konflik, ada juga upaya penyelesaian, daftar pertanyaan untuk kelompok lain, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Anak bapak nanti menampilkan PPT, menyampaikan hasil analisis, bagi tugas dengan baik setiap anggota kelompok, saling bertanya, berinteraksi, dan di sini bapak juga akan selipkan yaitu materi atau bahan ajar. Bapak panggil perwakilan ya, biar cepat ya. Nur Wahyu ini ambil LKPD dan materi ajar mengenai kearifan lokal. Ini materinya, ini lembaran LKPD. Ayatul, perwakilan kelompok. Ayatul. Ini merupakan materi ajar secara garis besar mengenai kearifan lokal. Nanti dicari dari berbagai sumber, boleh melalui HP, media internet boleh ya. Ini materinya, diskusikan secara bersama. Di sini ada analisis kelompok dalam lembaran LKPD, dibagi tugasnya masing-masing anggota, diisi kolom 1, kolom 2, upaya penyelesaian konflik, bagaimana sikap anak-anak bapak terhadap konflik yang bertikai antar umat beragama, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai peserta didik.
menambah api atau memadamkan api, dicari jalan keluarnya. Kesimpulan, nanti ada bagian tertentu yang menyampaikan kesimpulan ya. Nah, anak Bapak semua, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sedikit bahan ajar berupa PPT mengenai kearifan global, konflik, suku, ras, serta agama kepercayaan. Anak Bapak perhatikan papan layar proyeksinya di depan. Moderasi beragama bertujuan adalah untuk menerapkan sikap toleran, menghindari sikap radikal. Itu rumusnya. Jadi kalau anak Bapak berbicara tentang moderasi beragama, berarti toleransi, berarti sikap menghargai perbedaan antar umat beragama. Menghindari sikap radikal. Oke. Konflik antar umat beragama sangat fleksibel, maksudnya sangat kompleks, beraneka ragam faktor penyebab, maupun dari faktor internal maupun faktor eksternal. Internal dari dalam tubuh agamanya sendiri. Contohnya konflik antara sesama umat muslim, atau konflik yang disebabkan oleh golongan tertentu yang mencoba merusak tatanan keyakinan. Ada seperti itu. Masuk ke Islam ingin mencoba menghancurkan Islam. Masuk ke agama lain ingin mencari-cari kesalahan. Berarti itu merupakan suatu faktor eksternal. Anak Bapak, perhatikan cuplikan video di depan. 11 September menjadi tanggal yang tak hanya diingat oleh warga Amerika Serikat, tapi juga dikenal masyarakat internasional sebagai peristiwa yang mengubah dunia. Pada Selasa 11 September 2001 sekitar pukul 8:46 waktu setempat, pesawat Boeing 767 milik maskapai penerbangan American Airlines nomor penerbangan 11. Tidak perlu Bapak teruskan karena Bapak sudah mendapatkan kesimpulan. Pertikaian antara pemerintahan Amerika Serikat dengan salah satu kelompok yang mengatasnamakan kelompok Islam di bawah pimpinan Osama bin Laden. Konflik dua kubu yang bertikai, tapi dampaknya di seluruh penjuru dunia. Ini maksudnya bahwa ketika ada pihak yang bertikai, berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi dampaknya kepada seluruh penjuru dunia. Jadi umat Islam dianggap sebagai teroris. Umat Islam dianggap sebagai kaum radikal, padahal tidak. Islam adalah cinta damai. Islam adalah suka terhadap perdamaian. Islam itu menghindari konflik, menghindari permasalahan. Akibat peristiwa tersebut, umat Islam tertekan. Umat Islam tertekan. Umat Islam di Amerika Serikat diintimidasi. Umat Islam merasa ditindas. Padahal yang bertikai orangnya berbeda, kelompoknya berbeda, tapi dampaknya terhadap seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Bapak amati bagaimana Islam di India masih terdapat penekanan. Mereka menganggap Islam sebagai teroris, padahal tidak. Yang bertikai antara dua kubu Osama bin Laden dan pemerintahan Amerika Serikat. Jadi di sini maksud Bapak bahwa ketika anak Bapak bertikai, hati-hati. Ketika anak Bapak ada konflik dengan yang lain, hati-hati, karena dampaknya bukan terhadap pihak yang bertikai, tapi dampaknya kepada bisa ke seluruh tatanan. Contoh, Nur Wahyu konflik agama dengan temannya yang lain yang berbeda keyakinan.
bukan antara mereka berdua. Api itu muncul tapi bisa berdampak terhadap keluarga mereka. Terjadi permusuhan, terjadi dendam, bahkan bisa pembunuhan. Padahal hal sepele, keributan antara mereka berdua. Tapi dampaknya tadi bisa semakin besar. Inilah peran anak bapak sebagai generasi muda, memadamkan api. Meredamkan api, bukan menambah api itu semakin besar. Api yang sudah ada, pertikaian yang sudah ada dipadamkan, dicari solusi atau jalan keluar. Itu baru siswa MAN 1 Kota Bengkulu. Siswa hebat dan bermartabat. Baiklah, anak-anak Bapak, diskusinya Bapak lihat tadi sudah selesai, analisisnya, PPT-nya masing-masing kelompok juga Bapak amati tadi, sudah selesai juga, proyek P5 PPRA-nya kearifan lokal, upaya mengatasi konflik, suku, ras, serta pertikaian antar umat beragama. Baiklah, kelompok pertama, kelompok APIPA, silakan ke depan, presentasikan hasil PPT-nya, serta dibacakan juga analisis LKPD-nya, dibagi tugas-tugas masing kelompok. Silakan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu tentang kerusuhan Poso. Pertama kali akan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Nur Wahyu Burliandana, kemudian pematerinya ada Muhammad Fadil Akbar dan juga Fadil Pratama Yuda. Oke, yang pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh Fadil Pratama. Silakan, Fadil Pratama. Poso. Kerusuhan Poso terjadi di kota Poso, Sulawesi Tengah. Ini juga sebuah konflik antar agama di mana memunculkan dampak yang cukup serius. Konflik sosial di antara umat Islam dan Nasrani ini sampai berlalu panjang dan terbagi oleh 3 bagian, sebab kurang penanganan pada konflik tersebut. Poso 2 terjadi antara tanggal 17 sampai 21 April tahun 2009. Dan ada juga Poso 3 yang terjadi pada tanggal 16 Mei sampai 15 Juni tahun 2003. Jumlah korban yang diketahui yaitu dan kerugian yang dialami akibat konflik ini. Namun yang pasti setelah penandatanganan deklarasi Malino yang diinisiasi Bapak Yusuf Kalla tanggal 20 September 2001 membuat kedua pihak yang bertikai mulai berangsur-angsur membaik. Mengatasi konflik. Upaya untuk mengatasi konflik antar umat beragama salah satunya dengan moderasi beragama. Pentingnya moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menghadapi perbedaan pandangan dan tafsir agama di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Indonesia memiliki masyarakat yang sangat religius dan majemuk. Hubungan antar umat beragama. Contoh meningkatkan hubungan baik antar sesama umat beragama di lingkungan masyarakat, antara lain saling memberikan hadiah pada saat kita merayakan hari raya. Misalnya pada saat Idul Fitri kita berbagi makanan pada tetangga yang non-muslim. Ada quotes. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Ki Haji Abdurrahman Wahid. Terima kasih.
Oke, itu tadi penjelasan dari kerusuhan Poso. Selanjutnya lembar LKPD akan dijelaskan oleh Abang Fadil Akbar. Silakan Fadil Akbar. LKPD SKI Suaranya Fadil Akbar. analisis konflik antar suku, ras, serta antara umat beragama dari penyerangan gedung WTC atau menara kembar di AS melalui pola 5W1H. Serangan teroris di WTC pada 2 September 2001 dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Serangan ini mengakibatkan runtuhnya menara kembar dan merenggut ribuan nyawa. Hal ini mengakibatkan invasi AS ke Afghanistan dan perang yang lebih luas dalam perang melawan teror. Stop, sudah. Silakan buka sesi tanya jawab. Oke, itulah tadi penjelasan dari materi kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Siapa? Apa? Pasha? Oke, baik. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari konflik Poso yang kalian jelaskan tadi? Oke, izinkan saya untuk menjawabnya. Hikmah dari adanya konflik kerusuhan di Poso yaitu dapat dijadikan landasan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan juga kebangsaan kepada para siswa untuk saling menghargai dan juga menghormati perbedaan dari keberagaman bangsa serta agama yang ada di Indonesia. Kembalikan lagi ke Pasha. Gimana? Apakah? Oke. Sangat baik. Moderator, tutup. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dan juga materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kelompok 2, kelompok Nur Wahyu, Fadil, Pratama, dan Fadil Akbar telah menampilkan tindakan aksi proyek P5 PPRA dengan tema kerusuhan Poso. Penampilan sangat baik, diskusi sangat baik, penyampaian lembaran LKPD sangat baik. Selanjutnya, Bapak akan memberikan instrumen sumatif di akhir proses pembelajaran. Silakan kelompok Fadil Akbar mengambil lembaran instrumen. Kelompok Pasha, silakan ambil ke Bapak lembaran instrumennya. Tolong dibagikan pada masing-masing anggota. Tolong dibagikan instrumennya masing-masing. Rangkaian diskusi sudah kita laksanakan. Proyek P5 PPRA kearifan lokal, penyelesaian konflik suku ras antar umat beragama. Kita sudah cari tindakan aksi berupa bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat kita lakukan sebagai siswa-siswi, sebagai peserta didik MAN 1 Kota Bengkulu. Kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama, pentingnya
menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menghargai perbedaan keyakinan, tidak mencari kesalahan agama-agama lain. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan untuk menciptakan perdamaian. Ketika perdamaian itu dapat kita wujudkan, maka konflik dapat kita hindari secara bersama-sama. Nur Wahyu, apakah kelompok 2 ada ingin bertanya kepada Bapak atau materi yang kurang jelas? Silakan. Siap, ada Pak. Ada? Silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Moderasi beragama itu kan lawannya radikalisme. Nah, boleh tolong enggak Pak jelaskan pengertian radikalisme menurut Bapak, kemudian juga contohnya. Radikalisme, jika kita kaitkan dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, merupakan golongan Khawarij. Khawarij adalah keluar. Orang pengen berdamai, dia keluar dari barisan untuk tidak berdamai. Keras kepala, sombong, takabur, keluar dari barisan, tidak ingin perdamaian itu diwujudkan. Paham radikal hampir sama dengan paham Khawarij. Paham radikal hampir sama dengan paham Khawarij. Menyimpang keluar dari barisan perdamaian. Ketika antara individu yang satu dan individu yang lain mengalami sedikit konflik, paham Khawarij atau paham radikal menambahkan bumbu-bumbu api, bukan memadamkan pertikaian. Nah, disinilah peran serta anak bapak sebagai generasi penerus bangsa. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah dihasut oleh golongan-golongan Khawarij, oleh golongan-golongan radikal. Keras boleh, tapi tidak radikal. Keras dalam arti kata berpegang teguh terhadap jalan Allah. Tidak membunuh yang berbeda keyakinan, tidak menghancurkan orang yang berbeda kitab suci. Menghargai perbedaan merupakan simbol dari moderasi beragama. Ada yang bertanya? Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini selesai dengan baik. Proyek P5 PPRA-nya dalam bentuk tindakan aksi, pembuatan proyek PPT, penyelesaian konflik, serta analisis lembaran LKPD dapat berjalan dengan baik. Lebih kurang Bapak sebagai manusia biasa, jika ada salah-salah kata murni dari diri Bapak pribadi, kebenaran hanya milik Allah. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.